pasti ada UN number ya, ada UN number, ada PSN-nya, ada packing groupnya ya, ada kelasnya, ada kuantitas ya pasti ya, kuantitas apa, dan ada packagingnya, packaging apakah ini di tag apa, dan pasti ada nomor telepon emergency ya. Kalau nomor telepon emergency nggak ada, umumnya ini kita menggunakan yang dari pengirim ya, dari konsaininya ini yang di pengirim yang paling bertanggung jawab ya. Oke ya, dokumen ini kita tadi sudah ada. Nah, baru masuklah ke sini ya, kita ke diagram alurnya ini nih. Nah, jadi kalau kita lihat di sini awalnya sekali ada ini nggak buat yang ini nggak kelihatan panahnya. Oke, pertama kali ada plakat eksplosif nggak gitu ya. Kelas berapa eksplosif? Kelas 1 ya. Nanti dilihat divisinya 11, 12, 13, 25 atau 14, 16. Itu langsung user guide-nya pakai user guide 112, 114. Itu artinya kalau yang oranye menggunakan masuk ke halaman oranye ya. Nah, nanti kelihatan nggak ada UN number-nya? Oh ya, jadi di PM60 itu ada, kita menggunakan orange plate, dia sebenarnya ya. PM60 udah punya semua kan ya. Dilihat nanti di lampirannya itu ada plat berwarna oranye. Itu sebenarnya wajib ya, tapi kurang disosialisasikan dan kita keburu sibuk COVID sampai sekarang juga ya, masih PPKM 3, jadi belum disosialisasikan secara masif ya dan terstruktur gitu. Jadi sebenarnya ada plat oranye, ditulis UN number di situ ya, UN number dan ini bahayanya, kelas bahayanya. Nah, kalau kita ada UN number, kita masuk ke halaman kuning ya, nanti ada dari situ ya. Kalau UN numbernya nggak ada, artinya di kita sekarang belum ada ya, karena plat warna oranye belum pernah lihat kan di sini ya, mobil barang berbahaya yang menuliskan UN number, belum ada kan di kita. Nah, itu padahal kan wajib sebenarnya ya, apakah ditulis di plakatnya di tengahnya langsung ada UN numbernya atau di plat berwarna oranye itu ya. Nah, kalau itu nggak ada, anggap artinya kuning nggak ada, kita ke halaman biru ya. Kelihatan nggak ada ininya ya, apa PSN-nya, ada namanya. Nah, kalau nama itu sebenarnya kalau di gerbong kereta ditulis PSN-nya, jadi bisa ketahuan ya kan, karena gerbong ya bawahnya nggak ganti-ganti ya. Kita juga kan tangki juga mestinya nggak ganti-ganti, bawa orang berbahaya, bawa air, bawa apa. Itu kan jadi memang udah kalau gerbong kereta tertulis terus, maka masuk ke halaman biru ya. Nah, kalau nggak kelihatan, paling nggak ada plakatnya nggak gitu ya. Kalau plakat kita bisa tahu kelasnya aja ya. Nah, kalau nggak ada ininya lagi, baru nanti ada jenis kendaraannya ya. Jenis kendaraannya apa? Nah, di kita kan masih belum ya. Ini bagiannya sarana sebenarnya ya. Kalau sana tangkinya beda-beda ya. Tangki yang untuk gas itu tipenya berapa ya. Tangki untuk yang ngangkut kelas 3 itu apa. Tangki dengan pendingin apa. Udah ada nomornya. Itu pasti prosedur tanggap daruratnya udah khusus. Cuman itu memang tugasnya dari sarana ya. Sarana biasanya dengan balai kalibrasi, dengan perindustrian, dengan apa, membuat standar ya. Sampai sini jelas ya. Jadi kalau kita memang tadi tahu, udah bisa mengidentifikasikan ya udah aman, bisa langsung kita ke halaman oranye ya. Nah, kalau enggak ya tadi sampai ke ininya, ke apa, jenis kendaraannya ya. Kemudian nanti kalau sudah masuk ke halaman oranye, baru kita lihat nanti di halaman oranye itu ada yang warna hijau apa enggak ya. Kalau di hijau itu berkaitan dengan pengaturan jarak ya, nanti ada yang polimerisasi, ada yang enggak. Nah, nanti di kejadian itu terbakar atau tidak, intinya gitu ya. Kalau terbakar langsung ke halaman oranye ya, dan kemudian dilihat arah angin nanti ke halaman hijau untuk jaraknya. Nah, kalau nggak terbakar langsung lihat arah angin dulu ya.
artinya itu berkaitan dengan tumpahan cairan, berkaitan dengan uap, ya. Kemungkinan besar kayak tadi beracun, ada H2S atau ada apa, kita harus berlawanan dengan arah angin, ya. Oke, nah nanti semuanya baru kita lihat tentang, jadi kalau yang hijau nanti berkaitan dengan jarak, berkaitan dengan arah angin, ya. Oke, ini diagram aliran pertama, itu yang paling awalnya, ya. Nah ini kita harus melengkapi semuanya, ya. Nama apa? Kalau di sana ada asma kontraktor tuh, memang kita kan nanti kan ini ya, bikin tim tanggap darurat juga susah, ya, nggak gampang. Maksudnya orang yang harus dilatih dan punya sarana prasarananya juga, kan. Nah sarana prasarananya itu kan sebenarnya sangat mahal, ya. Jadi biasanya bekerja sama dengan perusahaan yang memproduksi. Kalau perusahaan yang memproduksi atau paling nggak pengirim, harusnya dia punya tim lengkap dengan sarana prasarananya, APD-nya. Nah ini kita kalau di perhubungan ya tentunya menginventarisasi itu semua, ya. Jadi di sini ada minyak di mana aja, di sini, ya. Misalnya ada yang gas, ada Pertamina, ada apa. Tentunya mereka punya APD buat yang kalau kebakaran, ya. APD untuk ininya juga, SCBA-nya untuk apa, pernafasan, untuk apa, ya. Itu yang bisa, kalau bisa memang kerjasama MOU, dan kita punya tahu juga inventarisir di sana, gitu, ya. Jadi kalau terjadi apapun bisa ikut membantu, gitu, ya. Ataupun juga kalau enggak, mereka pasti udah punya timnya, tim mereka lah yang dikerahkan nanti, ya. Nah oke, baik, nanti kalau ini ada rel komunis itu berkaitan dengan kereta api akan berbeda, ya. Ini juga ada semua. Kalau ini ada di dinas perhubungan, cuma di dinas perhubungan memang barang berbahaya kebanyakan ke pusat, ya. Jadi di dinas itu akan tertinggal juga, ya. Oke, selanjutnya ini ada daftar isi, bisa dilihat semua apa aja semua, ya. Nah kemudian di sini ada safety provision-nya semua, ya. Ada perhatikan awalnya tadi, ya, upwind, uphill, upstream, lokasinya di mana, ya. Itu yang termasuk paling awal. Nanti apakah mengalir kemana, kalau ada tumpahan apakah masuk ke pembuangan air, ya, apakah ke sungai, semuanya, ya. Nah ini selalu harus diamankan, dan yang awalnya adalah mengisolasi, ya. Kita yang bisa kita lakukan adalah menyetop. Kalau itu jalan, di stopnya di mana, ya kan? Dan itu tentunya harus kerjasama dengan polisi, ya. Nah kemudian tadi, ya, identify the hazard using any following plakat, ya, label, dokumen, ya. Tadi bentuk gerbongnya atau bentuk kendaraannya. Kalau bisa dapat dokumennya, bisa dapat MSDS-nya lebih aman, ya. Dan juga semua pengetahuan tentang masyarakat sekitar, ya. Dekat situ kemana, bahayanya apa, itu juga harus kita tahu, ya. Nah terus kemudian mengakses situation, ini apakah tadi intinya hanya kebakaran atau tumpahan, gitu, ya. Kebakaran atau tumpahan. Kita punya nggak APD-nya, punya nggak alatnya, ya, buat menahan tumpahan, buat menyerap, gitu, ya. Terus bagaimana kondisi cuaca, gimana terrainnya, gimana medannya, siapa yang berisiko, orang, properti, lingkungan, apa tindakan yang bisa diambil, ya. Tindakan juga, kemudian sumber dayanya, orang dan sarana prasarana, dan apakah memang harus segera atau biasanya sih segera mungkin, ya. Dan tentunya kita juga harus mengontak ke rumah sakit juga, ya. Rumah sakit kan harus dipersiapkan juga, jangan salah tindakan juga, ya. Banyak juga orang rumah sakit nggak tahu ininya, ya. Baru kita bisa melakukan pertolongan, responnya kita bisa masuk, tapi tentunya dengan protective gear itu, ya, dengan APD, ya, bisa menolong. Dan kelanjutan dari sini adalah tentunya P3K, sebenarnya P3K yang serius, ya, artinya di bawah pengawasan dokter lagi, ya, jangan sampai salah, ya. Dan nanti berkaitan dengan pemberian nafas buatan atau apa, ya. Oke, ini ada cara-caranya. Kemudian di sini ada bagaimana untuk minta ini, ya, memberi laporan, ya, buat
identify, pasti kita lapor ke perusahaan ini karena dianggap kita bagian dari perusahaan yang masih hidup gitu ya, apakah pengemudi ataupun ada yang tugasnya pengawas, kemudian kalau emergency response telepon, kemudian menggunakan national assistance kalau diperlukan. Nah, national assistance-nya ya mestinya ya competence authority, mestinya di perhubungan darat kan gitu ya. Nah, perhubungan darat ini paling enggak tadi ke pabrik atau pengirim, itu yang pasti kita harus punya nomornya ya itu. Dan juga mestinya BNSP ya, kalau di Amerikanya ada FEMA namanya ya BNSP-nya. Cuman BNSP di kita masih sibuk bencana alam ya, belum ada bencana teknologi atau bencana akibat manusia ya. Jadi intinya kita kumpulkan semua informasi sebanyak mungkin ya. Jadi kita nanti menelpon nama kita, telepon balik di mana, email, fax number semua ya. Terus tadi lokasinya harus sangat jelas ya. Terus kemudian identifikasinya ya, UN number-nya, PSN-nya, pengirimnya semua atau asalnya dari mana. Kemudian kendaraannya, tipenya apa, nomornya apa, ya kontainernya tipenya apa, ukuran berapa kontainer, semua quantity, material, local condition, semua ini termasuk dalam laporan. Oke, inilah yang akan di drill nanti ya, kira-kira kayak gitu ya. Kita punya kasus apa, kita membuat laporan selengkap mungkin ya. Nah tentunya berkaitan dengan ini ya, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Baik, ini di buku ini sebenarnya udah ada ya ringkasannya. Kalau Mas Hamam kemarin cerita tentang ini ya, biasanya di PM 60 juga udah ada yang versi bahasa Indonesianya ya. Divisi kelas 1 eksplosif 1 sampai divisi 16 apa aja, gas juga semua dianggap udah melontok. Nah, di kita nanti ada ininya ya, ada yang kalau UN number itu ada 4 nomor unik. Kalau untuk ERG 3 nomor ya, ada 3 nomor unik nih. Jadi kalau udah 127 ini pasti buat kelas 3 ya. Panduan atau SOP 153 ini buat korosif buat kelas 8. Kalau buat yang kita nggak tahu, yang umum barang duanya pakai 111 gitu ya. Nah, kita tinggal masuk ke halaman berwarna oranye ya. Oke. Ini cara penggunaannya baik. Nah ini plakat-plakatnya sama semua, plakat-plakatnya sudah dibahas semua ya, dari Mas Amang dari kelas 1 sampai yang buat lingkungan ya, sampai kelas 9 sampai lithium. Nah ini yang rel ya. Nah kalau rel seperti ini ya, rel itu ada namanya ditulis di ini, nama PSN-nya ya. Nah kemudian ini sebenarnya udah ada terjemahan bahasa Indonesianya, tapi karena belum keluar PM-nya, ya, RPM-nya masih ngantri, maka masih belum boleh disebarkan, gitu ya. Nah ini ya, ini yang truk yang tadi disebutkan ya, truk itu sudah ada ininya ya, jenisnya di sana ya. Kalau udah truk yang buat gas ya, bentuknya kayak tabung gini, tangkinya, ini pasti membawa untuk LPG atau amonia. Ini menggunakan panduan 117 ya. Nah ini kemudian kalau yang untuk ada refrigeratornya, untuk ada pendinginnya, ada termobato atau apa istilahnya, ini menggunakan panduan 117. Kemudian untuk yang tangki, ini buat kelas 3 biasanya ya, flammable liquid, menggunakan panduan 131. Ini buat yang emosi, water gal explosive, ini 112. Kemudian untuk yang toxic, korosif 137 gitu ya. Jadi ada yang untuk intermodal tank 117. Di sana bisa terdefinisikan dengan baik ya, dari kendaraan aja. Di kita masih panjang kayak gini ya. Jadi ini masih jangan berharap dari kita lihat jenis kendaraannya bisa kita duga
isinya apa ya. Jadi kita ya udah pastikan bisa dapat dokumennya, kita tahu UN number-nya, udah lebih pasti ya. Kalau di sini kan masih lama nih kayak gini ya, ini panjang kali lebar lagi ya, kita punya penyeragaman kayak gini. Kalau di sana udah ada tipe-tipenya langsung ya, jadi langsung berkaitan ya. Nah, ada seperti ini tadi ya, bisa ketahuan ya, ini langsung menggunakan tipe seperti ini ya. Tadi kalau ini kan dari ininya aja sudah menggunakan yang mereka bisa menggunakan tadi yang paduan satu dua ya, paduannya bisa sampai segitunya ya. Oke, nah kita masih belum ya. Baik, ini masih. Nah ini di buku ada semua. Ini juga tentang GHS ya. GHS itu biasanya di kemasan ya. Kalau di kemasan Global Harmonized System itu menggunakan seperti ini pasti ya. Kalau dulunya warnanya oranye ya, warnanya oranye. Kalau sekarang tinggalan merah aja. Tapi ini juga tetap harus dipastikan ya, dipastikan kita tahu UN number-nya ya, karena bisa jadi berbeda pengertian bahaya untuk GHS dengan yang UN number juga ya. Nah ini orange plate seperti ini ya, ini ada di UN 60 persis ya, ada di atasnya ini kode ininya bahayanya, di bawah adalah UN number. Kalau UN number-nya nggak ada, siogianya setiap kendaraan yang ada plakat barang berbahaya ada plat berwarna oranye-nya ya. Cuman di kita masih belum ya. Di sini sudah jelas semua ya. Ininya selain dari UN number, ini ada kelas bahaya di atasnya semua ya. Ada hazard identification number-nya. Kalau hanya 30 aja artinya flammable liquid tadi ya. Kalau 33 highly flammable liquid, flash point-nya below ini ya 23 degree Celsius gitu. Kalau 33 adanya. Nah 1203 ini berkaitan dengan BBM, dengan bensin, dengan apa semua ada ininya. Baik, di pipa kita masih belum. Oke, sampai sini silakan ada yang bisa kita diskusikan. Jadi dengan melihat buku aja artinya udah kebayang semuanya ya, bisa ya, jadi ya, bisa tahu tadi halaman biru untuk apa kalau kita tahu apanya aja, kuning untuk yang apa? Tadi agak khusus sih tadi. Kalau kita tahu nomornya aja ya, atau tahu PSN-nya aja ya, semua nanti masuk ke halaman oranye-nya ya. Oke. Baik, nah ini ada protokol first responder ya, respon pertama. Anggota tim harus melindungi diri mereka sendiri dan orang lain, melakukan tindakan terbaik untuk jumlah penyelamatan terbesar. Terus pelatihan tidak cukup untuk berurusan langsung dengan zat berbahaya dan juga menyelamatkan orang yang terkena. Jadi harus ada lebih khusus lagi buat P3K-nya, dan untuk zat berbahaya itu harus di-drill lagi sesuai itunya ya. Nah, jadi kita berkaitan dengan evakuasi dan isolasi ya. Oke, sampai sini ya, evakuasi dan isolasi. Oke, nah jadi ini dikeluarkan oleh FEMA ya. FEMA itu BNSP-nya, malah BNSP-nya udah barengan ya. Perhatikan ukuran insiden, lokasi, arah angin, orang yang terkena dampak, substansi yang terlibat, melaporkan ya. Tujuan kita artinya bisa membuat laporan ya. Bisa melaporkan dengan yang benar ya. Jadi nggak hanya wah ada tabrakan, wah hubungan gitu ya, kebakaran ya. Terus tadi evakuasi, siapkan perimeternya. Nanti ada dekontaminasi. Ini kita harus lihat buku ERG-nya, gunakan air hangat ya, dikeringkan, dan ada triasenya ya. Triase itu tindakan P3K-nya ya, tindakan P3K-nya. Ini pun harus membutuhkan pelatihan sendiri. Jadi paling nggak kita bisa tahu di buku ini ada ya. Nah ini
kalau kita sebagai unit pertama, first responder, kita pertama kali kalau di Amerika jelas ini kejadian ada potensi insiden terorisme atau bukan, gitu ya. Karena begitu terorisme yang datang bersama gegananya di teori kita ya, harus dipastikan itu dulu. Perkirakan zona berbahaya, evaluasi keselamatan pribadi yang pertama kali ya. Kemudian beritahu pengiriman potensi insiden teroris kalau misalnya tadi berkaitan dengan teroris. Terus menetapkan sistem komando insiden ya. Artinya harus ada sistem komandonya ya. Jelas kalau udah di lapangan ada tim berkaitan dengan penyelamatan, harus jelas siapa. Dan mestinya yang dari perhubungan, dari kompeten authority yang kita megang. Baik, kemudian menetapkan mengaktifkan sistem akuntabilitas personel, artinya personelnya tadi kompetensinya harus memadai, minta bantuan dan sumber daya tambahan, isolasi ya kejadian, lakukan penyelamatan dan triase kalau memungkinkan, pindai perangkat sekunder, lindungi TKP dan barang bukti, artinya sebisa mungkin langsung kita buat dokumentasinya ya, di foto-foto semua ya, dan kalau bisa di rekam video ya. Baru nanti setelah itu buat pendekatan pengamanan, terus arah angin, mendaki, hulu, jangan mengemudi melalui tumpahan atau tadi ada awan yang berwarna itu ya, kuning, pertahankan jarak yang aman, posisikan kendaraan menuju menjauh dari jalan dan seterusnya ya. Berikan laporan on skin terus menerus ya, cari indikator fisik, terus nanti masalah puing-puing sampai mana, korban, kita bisa tahu ya kalau kita masuk ke daerah itu juga ada hewan dan tumbuhan yang mati, bau yang nggak biasa, kita bisa mewawancara korban dan mengidentifikasikan jenis kejadian ya. Oke, dan tim harus menggunakan APD ya, ini harus pasti kita punya sesuai dengan barangnya ya. Melindungi dari paparan minor yang tidak sengaja, memberikan perlindungan, mencegah partikel dan asap, pasti harus punya nitrile, sarung tangan yang sesuai, ya, helm, kacamata, sepatu boot, ya. Oke, kemudian setiap situasi barang berbahaya yang melibatkan bahan meledak, ini sudah diinginkan ya, atau kalau potensi teroris juga sudah nggak boleh menggunakan radio atau ponsel ya, di dalam zona kurang lebih setengah mil atau 3/4 kilo. Kita harus menjauh 3/4 kilo baru bisa menggunakan ini ya, handphone maupun gadget lainnya. Perangkat elektronik ini dapat menyebabkan pengisian listrik statis, mengaktifkan perangkat pemicu frekuensi radio. Ini kalau berkaitan dengan penganten bom ya, dengan teroris ya. Oke, nah jadi intinya begitu kita ada insiden area di sini ya, di tengah. Nah, maka ada yang disebut initial zone ya. Itu adalah zona isolasi ya. Kemudian ada lagi masalah angin tadi. Nanti angin itu kurang lebih 2 kalinya initial zone, anginnya ke arah mana. Itu termasuk protective action zone ya. Jadi ada seperti itu ya, berkaitan dengan arah angin kemana nih. Karena tadi berkaitan dengan racun ya, soalnya kalau racun diisap ya udah kacau, bisa banyak ya. Baik ya. Nah, sehingga jelas ya, ini kita kalau mau ini ya, kita bisa mengklasifikasikan ada hot zone, warm zone, cold zone, sama public zone ya. Ada zona publik. Nah, jadi tadi yang ininya nggak ada ini saya pointernya ya. Jadi jelas ya, kita kalau ada insidennya di sini ya, maka ada hot zone tadi ya. Itu kita tahu hot zone atau apa enggaknya dari warna hijau tadi ya. Kalau di buku di warna hijau kita bisa tahu gitu ya. Nanti di sini ada warm zone, di sini nanti ada decontamination corridor, nanti ada command post. Nah, di luar command post inilah baru public zone istilahnya ya. Ini masih di bawah dekontaminasi. Yang di sini one zone. Jadi semua mobil medical transport atau apa semua di luar
ini ya, cold zone, nah istilahnya udah di public zone. Nah jadi sampai warm zone ini nggak boleh mendekat, ini juga. Sampai sini jelas ya pembagiannya, jadi ada di mana, bahkan command post ya pasti harus di public zone. Jaraknya seperti apa ada di warna hijau ya, berapa meternya, evakuasinya harus seperti apa, ada panduannya di buku ERG ya. Oke, sampai sini ya. Nah ini juga ada ya, NFPA itu response guideline number ya. Kalau di mobil sana barang berbahaya, kalau di Amerika juga udah dipakai kayak gini ya. Ada yang warna birunya berkaitan dengan kesehatan, warna merah berkaitan dengan kebakaran, ada warna kuning reaktif, ada yang warna putih ya. Ini water reaktif ya. Ini kalau buat di damkarnya di Amerika. Jadi dengan melihat ini aja kita bisa tahu ya ini ya. Ini bahaya buat kesehatan, nanti berkaitan dengan kesehatan dan reaktif ini itu biasanya berkaitan dengan tumpahan ya, tumpahan dan kebocoran, berkaitan dengan cairan, berkaitan dengan flammable dan ledakan di sini ya. Jadi begitu udah 343 ini udah sangat berbahaya ya. Kemudian ada water reaktif, jadi ada plakat seperti ini juga ya. Oke, nah nanti artinya kita sebenarnya, nah ini di sini juga karena kereta juga kan di sini juga ya, mau kereta darat apa semuanya. Ini juga dimulai bagian dari ya kuning, biru masuk ke oranye ya, nanti baru masuk ke yang lembaran hijau ya. Jadi yang kuning itu ini untuk UN number ya, ini semua UN number ada di sini ya. Nanti menggunakan panduan nomor berapa, nanti ada urutannya gitu ya, UN number, kemudian ada panduannya, nomor 3 nomor unik itu dari masuk ke PSN-nya ya, baru kita masuk ke 115 ke yang oranye-nya ya. Nah ini yang kuning tadi ya. Jadi ini siogianya sih kita punya sih satu aja yang tercetak ya, tapi nyetaknya mahal ya. Ini karena kan jadinya full color ya, jadi hitung-hitung kayak ngeprint 365 halaman tuh jatuh-jatuhnya satu halaman tuh 300 rupiah itu ya. Mungkin bisa jadi lebih, ada 500 ya. Kalau 500 kali 300 sekian aja udah 1,5 juta sendiri ya, kan ngeprintnya aja gitu ya. Tapi paling nggak kalau buat di sini di lembaga sih punya satu gitu ya. Nah mungkin bisa jadi lebih murah. Jadi ini kalau ada ERG 2020 biasanya nih ERG cetak yang 2016-nya clearance ya, itu di sold di diskon, kita bisa beli yang itu ya. Nah tadi ini ya, ini kemudian ada yang hijau-hijau itu yang artinya polimer ya. Ada yang, atau perhatikan masalah jaraknya nanti ya. Ini halaman kuning seperti ini contohnya ya. Ini kemudian kalau indeks biru, kalau kita tahu ininya dari namanya ya, tahu PSN-nya ya. Nah jadi ini halamannya biru, sama juga kalau yang hijau langsung kita bisa memperhatikan yang hijaunya kemana. Hijau itu terutama untuk tumpahan ya, untuk tumpahan atau nanti berkaitan dengan yang berbahaya untuk kesehatan ya. Jadi langsung kita ke tabel 1 di bagian hijau, cari nomor ID, nama bahannya, nanti ada isolasi awal dan jarak tindakan perlindungan berkaitan dengan jarak ya. Oke. Nah kalau ada huruf P tadi itu ya, baik di halaman kuning maupun biru, ini ada polimerisasi eksplosif ya. Ini jika mengalami panas atau kontaminasi harus hati-hati, kalau di wadah bisa terjadi ledakan. Nah itu harus kita perhatikan ya, ada semua di sini. Kalau nggak ada yang disorot, nggak ada warna hijau, nggak ada apa, langsung masuk ke halaman oranye ya. Baik, kemudian jarak utama. Jika terjadi kebakaran, langsung gunakan yang oranye aja ya. Kalau ini. Nah, di halaman oranye itu ada tentang potensi bahaya di bagian ketiga bagian ya. Potensi bahaya, pertimbangan keselamatan publik, dan rekomendasi tindakan tanggap
darurat ya. Jadi di sini ada 62 panduan individual ya. Ada 62 3 nomor itu tadi ya. Oke ya, jadi kebagi 3, potensi bahaya, keselamatan publik, dan tanggap darurat ya. Bisa terlihat semua ya. Nah, ini yang potensi bahaya yang di situ ya. Ini kali nggak usah pakai ini kali ya. Nah, kalau ini bisa kelihatan kursornya ya. Oke ya, ini potensi bahaya, keselamatan publik, dan ada tanggap daruratnya ya. Oke ya, bisa dilihat semuanya di masing-masing ininya ya. Nah, potensi bahaya itu hanya 2 tadi ya. Ada yang awalnya fire or explosion, sama potensi bahaya kesehatan. Nanti kesehatan itu berkaitan biasanya dengan tumpahan. Nanti sama juga emergency response-nya itu dibagi 3, tapi utamanya untuk yang berkaitan dengan api atau kebakaran, dan ada yang berkaitan dengan tumpahan atau bocoran ya. Jadi ini sama ya, fire or explosion, ini fire, health, ini ada spill or leak ya. Nanti kalau public safety ini berkaitan dengan APD di sini nih, protective clothing-nya apa, sama evakuasinya bagaimana di sini ya. Dan kemudian ada first aid. First aid itu berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan P3K, berkaitan dengan rumah sakit. Oke ya. Nah, di sini bisa kita lihat sini ya. Jadi intinya dibagi 3 ya. Misalnya petunjuk 128, ada potensi bahaya, keselamatan publik, dan tanggap darurat. Potensi bahayanya itu dibagi 2, ada kebakaran atau ledakan, dan kesehatan. Keselamatan publik dibagi 3, ada informasi utama, APD, sama evakuasi ya. Kalau tumpahan bagaimana, kalau kebakaran bagaimana. Kemudian untuk tanggap darurat, ini ada yang api, ada tumpahan kebocoran, dan P3K. Oke ya. Ini kita bahas dulu inti-intinya ya. Baik. Nah, jadi ada halaman warna oranye. Sebentar ya. Ini. Oke. Ini masih kita pengenalan dulu semuanya ya. Sampai sini. Sebentar, ini saya keterusan kasihkan gitu. Ada pertanyaannya? Cukup jelas? Sampai sini? Iya? Iya Pak. Ya, jadi Pak, perkenalkan nama saya Iqbal Setiano. Mungkin kita pernah ketemu waktu penyusunan fosil pengemudian hutan ya Pak di Jakarta. Masyarakat Surabaya. Kalau nggak salah itu 1 detik buat iya siap. Jadi, ini pertanyaan saya seperti ini Pak. Terkait tanggap darurat ini mungkin kalau yang non fire saya kurang paham, tapi kalau yang fire familiar sekali. Karena saya juga pernah menjadi ikut serta, tapi bukan otorisasi, tapi atas kesadaran. Kebetulan untuk tanggap darurat ini saya memiliki beberapa sertifikat kompetensi yang diterbitkan dari KMI juga sudah ada. Fire fighting FC juga kita punya, advance fire fighting juga saya punya. Tapi khusus untuk fire saja, dari yang dasar sampai advance kebetulan saya punya. Nah, tapi itu terkait dengan ini. Satu kali pernah ada kasus, tapi dalam bukan konteks transportasi. Nah, yang nanti kan saya sampaikan menjadi kendaraan gampang itu. Ada kebakaran di Mempawah, tempat kami dekat Kabupaten Mempawah, kebakaran hotel, ada beberapa ruko, sekitar 10 lebih ya pada waktu itu. Nah, di Mempawah ini, khususnya Kalimantan Barat ini, banyak sekali yayasan-yayasan pemadam kebakaran. Nah, jadi non profit kayaknya ya, dan juga bukan punya pemerintah, yayasan-yayasan yang biasanya dari
teman dari Polensainya, katakanlah di sekitar bawah ini. Nah, terjadi kebakaran. Kemudian saya juga aktif, kebetulan kita juga perlahan kebakaran punya. Saya juga menggunakan APD lengkap, gitu ya, beserta ini jaket perfektif juga pakai. Nah, keterangan dari lapangan itu adalah yang saya lihat itu sebenarnya semua itu berperan aktif, Pak. Ada dinas pemadam kebakaran dan bahkan pemadam kebakaran itu sampai dari Singkawang juga datang, jadi cukup cepat. Nah, cuman yang menjadi masalah adalah manajemen apa namanya lapangannya. Iya, manajemen lapangannya seberapa, Pak. Nah, siapa yang otorisasinya yang paling penting? Ketika di lapangan tadi kan teorinya adalah membentuk tim tanggap darurat itu juga udah bagian tanggap darurat. Ketika di lapangan siapa komandan lapangannya? Karena kalau di lapangan tidak terorganisir, ya bisa jadi tim antara tim tanggap darurat ini akan terjadi trouble di situ. Kenapa? Karena tidak ada koordinasi. Siapa akan dibutuhkan komandan lapangan? Otorisasi cukup penting. Nah, dinas pemadam kebakaran. Ada juga mungkin kalau dari dinas perhubungan mungkin ya dari sisi jalannya ya pengaturan, cuma sangat cukup penting karena di bawah itu pemadam kebakaran itu berada di bawah BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kemudian di bawahnya masih gabung di situ. Nah, nggak kelihatan Pak perannya di lapangan. Nah, itu yang saya juga ikut. Cukup banyak sekali yang dari yayasan-yayasan itu ya pendidik mudik di situ untuk memang targetnya selesai. Cuman yang saya komentari itu manajemennya, manajemennya itu yang menurut saya butuh disusun sebuah suatu SOP. Siapa yang bertanggung jawab apa, otorisasinya seperti apa ketika terjadi seperti itu, karena yayasan-yayasan ini mereka juga begitu ada ini punya nomor telepon, ada tanggap darurat juga. Nah, begitu dia kumpul di satu situ, nah itu cukup penting untuk manajemen sistemnya. Nah, itu pengalaman Pak. Kalau yang pengalaman pribadi saya yang langsung bersentuhan dengan terkait tanggap darurat ya. Dalam case kalau katakanlah angkutan darat, katakanlah di Jalan Pontianak Mempawah ada satu truk pengangkut minyak goreng ataupun apa, ataupun Pertamina katakanlah seperti itu yang skalanya di jalan raya. Tentunya kalau tadi memang ada informasinya dari perhubungan darat, dan ada lagi dinas lain Pak, dinas pemadam kebakaran. Nah, dinas pemadam kebakaran ini juga pasti kan langsung Pak, mereka juga punya kontak center juga, punya layanan. Nah, yang mau saya tanyakan perannya dari otorisasi kembali lagi ketika ada perhubungan, kita juga punya tim bagaimana otorisasinya. Kalau di darat seperti itu Pak, tapi kalau di laut cukup jelas. KPLT punya kapal sendiri yang untuk pemadam kebakaran. Nah, itu otorisasi jelas. Yang di darat ini yang otorisasinya saya nggak ngerti. Ya mungkin itu Pak. Pengalaman Bapak seperti apa? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih ya. Dulu darat berhubungan nyambung dengan SAR masih ya. Oh iya, dulu masih SAR. Baru SAR itu sangat aktif dan sangat punya tim yang solid gitu ya. Nah, kalau sekarang seolah menjadi lebih administratif gitu kan. Jadi paling nggak pun secara administratif bagaimana kita memanfaatkan ininya ya. Kalau di undang-undang khususnya BNPB Pak, di undang-undang itu ya menangani semua ya. Bahkan di undang-undang itu BNPB itu setiap tahun harus ada drill bersama dengan KPLP, dengan laut ya, untuk masalah ada tumpahan atau ada berkaitan dengan sholat. Kenyataannya nggak pernah Pak, karena BNPB udah tadi terlalu sibuk dengan bencana alam, bencana dengan akibat manusia, bencana teknologi ini nggak pernah tersentuh Pak. Nah, mestinya damkar. Tapi yang paling parah tadi bukan Pak ya, di Jakarta ada damkar, ada asam sulfat disiram dengan air biasa gitu oleh damkar, gitu kan. Jadi pengetahuan ininya perlu dipoles jauh gitu Pak. Jadi khusus mestinya, jadi kalau nggak ada BNPB, damkar, dan kalau nggak ada barulah yang lain-lainnya. Kalau barang berbahaya kan sebenarnya pengiring yang paling siap ya. Dia memperhatikan di lintasan mana kemungkinan, kalau di sini kemana. Ini jadi begitu ada kecelakaan memang harus ke pengiring, tapi ini semua
on behalf of perhubungan secara administrasi. Mestinya dia perhubungan punya datanya semua. Nah, ini sekarang yang baru dikumpulkan, yang sekarang ceritanya big data tapi masih diproses get data dulu lagi tuh gitu. Jadi masih dalam proses Pak, tapi ya makanya saya sangat mengapresiasi sekali tiba-tiba di bawah kan semangat ini keren banget gitu di pusat pada tapokan pada pindah-pindah soalnya jadi kayak jalan-jalan terus lagi. Tapi memang sebagiannya di perhubungan apa yang menjadi memegang. Karena itu pertanyaan dari kompeten authority ya siapa lagi? Iya. Gitu kan kalau disalahkan bukannya ke perhubungannya. Kendalanya Pak, kalau menurut saya kalau di perhubungan, memang sebatas selama ini kalau tanggap darurat itu kita yang familiar itu sebatas fire Pak, sebatas api, dinas kebakaran dia sudah punya sarana prasarana. Kalau perhubungan, meskipun secara authority-nya ada, tapi sarana prasarana nggak ada Pak. Nah, apalagi kalau damkar memang mereka udah punya unitnya. Kalau di darat, tapi kalau di udara mereka di bandara pun punya unit firefighting sendiri. Bahkan kalau di laut sekarang mereka udah punya unit kapal sendiri yang damkarnya yang dikelola sama laut darat. Ini kan kita masih mengacu kepada dinas-dinas lainnya. Kalau in case kalau bukan fire katakanlah dari apa ya, yang selain itu asal sulfur dari katakanlah kita nggak punya instrumennya Pak. Meskipun kita punya otoritasnya, instrumennya kita nggak punya. Nah ini kita mau nyari benang merahnya munculnya tadi kalau SAR kan ini ya orang ya pencarian orang ya. Ketika kalau tadi yang menjadi pemicunya itu adalah tadi on fire katakanlah tadi sulfat yang diangkutan itu tetap aja Pak kita nggak punya sarana prasarana. Sebenarnya kalau ada otoritinya ya kita pun kalau sebagai lembaga pelatihan langsung Pak kita mengajukan yang skalanya besar. Cuman kalau kita kan konteksnya lembaga belajar ini kan menciptakan lulusan Pak ya. Kalau di subsektornya tidak kebijakan tidak seperti itu nanti lulusan kita nggak ada yang pakai. Jadi mungkin ini Pak ya, kalau di Amerika Pak di FEMA itu dibikin pelatihan daring untuk masyarakat bukan Pak? Jadi masyarakat itu nanti disertifikasi ngeprint sendiri untuk penanggulangan bencana baik dari banjir, gempa, kebakaran atau apa. Mereka pelatihan daring minimum tahu bagaimana mengevakuasi dan menyelamatkan atau membuat laporan. Nah untuk barang berbahaya pun bisa seperti itu Pak. Bisa di sini dilibatkan lah. Di sini ada Pertamina, ada apa semua industri-industrinya. Dan bisa diinventarisir Pak. Mereka punya apa aja, perlengkapannya dan itulah nih kalau ada apa-apa dihubungi mereka lah nanti yang jadi tim ininya Pak. Karena mereka kan otomatis kalau suatu perusahaan barang berbahaya itu wajib harus punya mereka kan ininya Pak ya. K3 dan ininya semua dan itulah kita manfaatkan, kita berikan ilmu barang berbahayanya biasanya K3 umum gitu kan Pak. Nah ini kita sekarang K3 khusus barang berbahaya itu ERG inilah kurang lebih gitu Pak. Nah, kalau pengalaman itu Pak, kami di Mempawah tahun 2019 itu untuk pelatihan pemadam kebakaran karena banyak permintaan dari BNPB Kabupaten Sekalbar itu banyak kita latih Pak masyarakat. Tapi baik yang sudah menggunakan damkar, unit damkarnya skala besar, yang menggunakan sampai sederhana menggunakan tong, sampai menggunakan mesin dompet itu masyarakat sudah cukup banyak jumlahnya pun mungkin ratusan kalau Kalbar kita sudah training karena di Kalbar ini pada saat musim panas bahannya sangat mudah itu kebakar sendiri jadi banyak requestnya juga sudah kita ini kalau konteksnya tadi nolong bencana. Nah kalau kami di lembaga belajar memang kami juga ada kegiatan bakti sosial Pak Bajir. Kalau saya pribadi pengalaman dulu kita pernah saya menangani bakti sosial dari tahun BPSD perhubungan waktu gempa di Padang Pak. Pernah juga gempa di Pangalengan tahun 2000 itu saya juga sebagai tim panitia mengelola tim taruna dan lain-lain di Padang dulu kita kirim taruna kita kurang lebih 300 orang waktu itu Pak Padang itu juga konteks bencana. Tapi kalau konteks angkutan ini saya belum pernah punya pengalaman. Katakanlah yang terjadi kebutuhan tanggap darurat untuk yang angkutannya, misalkan ya mungkin tadi ada truk ataupun apa yang bahkan tuh belum punya pengalaman. Baik hebat Pak. Udah gitu itu sebenarnya
Iya, hebat sekali. Akhirnya kan tinggal dibuat komunitasnya nanti Pak, diinventarisir orang-orangnya siapa pengemudi yang pernah pelatihan dan datanya ada di sini gitu Pak. Itu yang bisa setiap saat dipergunakan dan itu keren Pak, ya Pak. Lalu seperti itu Pak. Oke, baik. Hebat sekali ya kalau udah sampai kayak gitu ya. Ini kemajuannya udah lebih dari yang dimanapun Pak. Kalau di yang lain belum ada action selanjutnya Pak. Nah, jadi nanti bisa dikeluarkan lagi Pak, banyak apa sertifikat dikeluarkan dari sini aja Pak, buat melibatkan orang yang membuat komunitas, gitu ya Pak. Ya. Oh gitu, siap. Oke, kopi break dulu ya. Ini kalau udah kita hari ke-8 gini udah harus lebih santai. Santai baik-baik.